Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Robbal Alamin. Malam hari itu, cuaca nampak bersahabat. Banyak bintang bertaburan di langit, menghiasi pemandangan malam. Di salah satu sudut istana, Baginda Raja dan Abu Nawas terlihat sedang duduk berdua. Mereka terlihat akrab dan tampak sedang ngobrol santai. Sementara itu, di sudut istana yang lain, sejumlah petinggi istana tanpa memandangi mereka dengan tatapan mata tak berkedip. Terlihat di wajah-wajah para petinggi tersebut ekspresi kurang bersahabat. Hebat sekali Abu Nawas, bisa sedekat itu dengan Baginda Raja, kata salah seorang dari mereka dengan wajah iri. Aku curiga, jangan-jangan ada yang tidak beres, atau Abu Nawas menggunakan sihir untuk mengguna-gunai paduka raja, kata yang lainnya. Desas-desus tentang ketidaksukaan para petinggi kerajaan terhadap Abu Nawas ternyata telah sampai di telinga paduka raja. Namun paduka raja tidak ingin mengambil tindakan terlebih dahulu. Beliau membiarkan kelakuan para petinggi kerajaan tersebut. Abu Nawas, kau tahu, lihatlah di sudut sana, para petinggi kerajaan ini sedang memandangimu dengan wajah iri, tanya Baginda Raja. Ampun Baginda, mungkin mereka iri memang belum tahu saya sepenuhnya. Jadi wajar saja jika mereka bersikap demikian, kata Abu Nawas. Mereka kan sudah tahu tentang dirimu, karena kamu seringkali ke istana, kata Baginda Raja. Betul tuanku, mereka tahu, tapi tidak mengenal saya lebih dalam, jawab Abu Nawas. Saya dengar paduka ingin sekali memelihara rusa, tanya Abu Nawas sambil menyeruput minuman yang dihidangkan. Iya, tapi kau jangan mengalihkan pembicaraan ini. Persoalan yang sedang kita bahas adalah petinggi kerajaan yang iri dan dengki kepadamu, kata Baginda Raja. Mohon ampun Baginda, hamba tidak mengalihkan pembicaraan. Hanya saja, hamba kira nanti pas rusa itu datang, saya bisa sekaligus memberikan pemahaman sedikit kepada mereka, jawab Abu Nawas. Betul sekali Abu Nawas. Mereka memang belum pernah melihat rusa yang akan aku datangkan, jawab Baginda Raja. Tidak terasa, malam pun semakin tua dan beranjak ke ujung hari. Abu Nawas pun segera mohon diri, meski paduka masih ingin ngobrol dengannya. Esok paginya, para petinggi kerajaan memutuskan untuk menghadap Baginda Raja dan menyampaikan rasa ketidaksukaan mereka kepada Abu Nawas. Mohon ampun Baginda, hamba ingin mengutarakan sesuatu kepada Baginda, kata salah seorang petinggi kerajaan. Apa itu? Tanya Baginda. Hamba harap Baginda berhati-hati dan jangan terlalu dekat dengan Abu Nawas. Hamba khawatir Abu Nawas mempunyai niat yang tidak baik terhadap Baginda, jawab petinggi kerajaan. Betul Baginda, hamba juga curiga Abu Nawas menggunakan sihir untuk mengguna-gunai Baginda agar mau tunduk, kata petinggi kerajaan yang lain.
Terima kasih jika kalian semua selalu mengkhawatirkan aku. Tapi, janganlah menuduh seseorang jika kalian tidak mengetahui yang sebenarnya, jawab Baginda Raja dengan bijaksana. Mohon ampun, Baginda. Hamba hanya ingin yang terbaik untuk Baginda Raja, kata petinggi kerajaan. Baiklah, nanti siang akan ada kiriman dari negara sahabat kita. Tolong kalian terima kiriman itu dengan baik. Jangan dibuka sebelum aku perintahkan, kata Baginda Raja. Siang harinya, kiriman dari negara sahabat seperti yang diceritakan Baginda Raja datang. Kiriman tersebut dibungkus dengan kotak yang amat besar dan tertutup rapat, sehingga tidak ada satupun para petinggi kerajaan yang bisa melihat isinya. Mereka pun terlihat sangat penasaran. Wah, luar biasa besar. Jangan-jangan isinya emas permata yang sangat banyak, ucap salah satu dari mereka. Atau jangan-jangan isinya makanan kesukaan Baginda Raja, ucap yang lainnya. Sore harinya, Baginda Raja kemudian mengumpulkan semua petinggi kerajaan di sekitar kiriman dari negara sahabat tersebut. Baginda Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para petinggi kerajaan pun semakin keheranan dengan sikap Baginda Raja. Mereka tidak mengerti kenapa untuk membuka paket kiriman dari negara sahabat saja mesti harus ada Abu Nawas. Selang beberapa saat lamanya, Abu Nawas pun tiba. Abu Nawas, paket kiriman dari negara sahabat telah datang. Kini, apa yang akan kau lakukan? Tanya Baginda kepada Abu Nawas. Baiklah, terima kasih Baginda telah mengundang saya. Kali ini, saya mohon izin untuk meminta para petinggi kerajaan masuk ke dalam paket tersebut. Dan silakan, setelah keluar nanti, diceritakan seperti apa isinya, jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian segera memerintahkan para petinggi kerajaan untuk masuk ke dalam paket kiriman tersebut secara bergantian. Wajah para petinggi kerajaan nampak bertanya-tanya, namun mereka tidak mau membantah perintah Baginda Raja. Segera saja mereka memasuki paket kiriman tersebut secara bergantian. Setelah beberapa menit lamanya, kemudian para petinggi kerajaan pun kemudian menceritakan apa yang dirabanya dalam paket tersebut. Hamba mengira paket ini isinya baju-baju yang mahal harganya, karena saya tadi menyentuh sesuatu dan terasa sangat halus, kata salah seorang petinggi kerajaan. Kalau menurut hamba, ini adalah emas yang berbentuk bulat panjang, kata yang lainnya. Ternyata, semua petinggi kerajaan mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang isi paket kiriman dari negara sahabat tersebut. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar jawaban mereka semua. Begitu pula dengan Baginda Raja. Nah, sekarang semua mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Terus, mau bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun Baginda, hamba mohon izin untuk membuka paket tersebut, kata Abu Nawas. Setelah paket kiriman tersebut dibuka, semua petinggi kerajaan yang ada di tempat tersebut nampak terkejut. Semua tidak mengira bahwa isinya adalah seekor rusa yang selama ini Baginda Raja inginkan.
Nah, sekarang semua bisa melihat isi paket kiriman tersebut dengan jelas dan gamblang. Saya maklum adanya ketika para petinggi kerajaan menyebutkan dan menerka apa isi paket tersebut. Semua pasti tidak ada yang benar. Semua itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi, wajar saja jika semua hanya bisa menerka sesuai pengetahuannya, kata Abu Nawas. Wajar saja jika para petinggi kerajaan iri dan bersikap waspada kepada saya, karena belum mengenal saya secara mendalam, lanjut Abu Nawas. Para petinggi kerajaan hanya terdiam. Mereka semua berusaha mencerna apa yang telah diucapkan oleh Abu Nawas. Sementara itu, Baginda Raja nampak tersenyum mendengar penjelasan bijaksana Abu Nawas. Mungkin ada yang mengira saya menggunakan sihir untuk mendekati Paduka. Benar sekali, saya menggunakan sihir. Tapi, sihir yang saya gunakan tidak seperti yang para petinggi kerajaan bayangkan. Saya tidak menggunakan mantra-mantra ataupun barang-barang goib. Saya hanya berusaha menyenangkan hati Baginda Raja dan patuh dengan perintahnya, jelas Abu Nawas. Petinggi kerajaan yang menuduh Abu Nawas menggunakan sihir terlihat memerah mukanya mendengar penjelasan tersebut. Dia tidak mengira bahwa penjelasan Abu Nawas mampu mematahkan prasangka jelek yang selama ini dia pikirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.